Halo rekan-rekan semuanya, saya Suci Rahayu dari PJJ Manajemen S1. Saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu perusahaan yang sempat bangkrut, yaitu dari PT Sariwangi. Nah, pilotnya minuman teh yang dirasa bagus untuk kesehatan ini terjadi lantaran mereka menanggung beban hutang yang cukup besar. Sesuai dengan yang tertulis pada Hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT Sariwangi dikabarkan mereka tidak mampu membayar hutang yang mencapai 1 T rupiah. Beban tersebut telah mereka pikul sejak tahun 2015 ke beberapa kreditur. Nah, salah satunya adalah PT Bank ICBC Indonesia. Sariwangi bukanlah perusahaan yang bangkrut sendiri karena rekannya PT Maskapai Perkebunan Indogroup Sumber Wadung juga mengalami hal yang serupa. Perkebunan teh yang berada di Bogor tersebut harus menanggung hutang yang besar mencapai 35,7 miliar. Hal ini disebabkan kedua perusahaan tersebut sudah membayar cicilan bunga, akan tetapi besaran yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah dijanjikan. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode studi kepustakaan atau studi literatur. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai buku, catatan, literatur, serta laporan yang berkaitan dengan topik yang ingin dibahas. Nah, berikut menurut Nazir 1988. Setelah itu akan dijabarkan dengan metode studi kepustakaan atau studi literatur untuk menjelaskan sesuai teknik analis yang digunakan dan mengidentifikasinya dengan perusahaan Sariwangi, yaitu ada 6 kata kunci yang ditemukan, yaitu commerce, continuous improvements, design, methodology, approve, information management, structural equation modeling, sustainable development. Nah, menurut web paper ID dan financedetik.com menjelaskan bahwa PT Sariwangi ini memfokuskan pada pembuatan daun teh dan mixing menjadi bubuk teh siap didistribusikan. Namun beberapa tahun setelahnya Sariwangi memilih untuk expand ke tahap yang lebih serius. Menurut Supit selaku pemilik Sariwangi memilih untuk merubah perusahaannya menjadi perseroan terbatas atau PT dan memilih untuk membuat produk teh celupnya sendiri yang dikenal sebagai teh celup Sariwangi. Nah, untuk produk tersebut menjadi sangat populer hingga saat ini. Karena hal itu, PT Sariwangi pun mulai melakukan manajemen struktur dan memperkenalkan produk-produk terbaru mereka. Meskipun masih berada di tanah teh celup, pada masanya teh celup merupakan inovasi yang cukup baik. Nah, Sariwangi kini memiliki pandangan dan tujuan untuk mengekspansi perusahaannya lebih jauh. Usaha yang tadinya hanya usaha pembuat teh bubuk menjadi perusahaan perseroan terbatas, itu mengindikasikan bahwa Sariwangi memiliki visi yang jauh ke depan. Akan tetapi mengenai penetapan tujuan atau goal settingnya agak sedikit crack atau lag. Tantangan yang dihadapi Sariwangi sendiri adalah inovasi namun jika dilihat secara jelas, PT Sariwangi terlihat kurang inovatif dalam mendeteksi target pasar di Indonesia. Bagaimana tidak, mereka tidak mencoba untuk mengeluarkan produk baru. Salah satunya adalah teh dalam bentuk lain, misalnya botol ataupun gelas. Konsumsi teh siap minum memang telah menjadi gaya hidup baru di Indonesia. Bahkan teh botol sosro, teh pucuk harum memperoleh laba besar dari produk mereka. Hanya penjualan minuman di dalam kemasan juga tidak kalah besar dari teh celup. Menurut sebuah survei yang dibuat oleh Euromonitor International, daya beli masyarakat terhadap teh botol meningkat pesat setiap tahunnya. Dan di tahun 2013, angka penjualan teh menyentuh 25 miliar rupiah dan selalu meningkat belasan persen per tahunnya. Jika dilihat dari sistem bisnisnya sendiri, mereka tidak berkomitmen dalam produknya sendiri. Sariwangi lebih memilih membuat produk baru dibandingkan mengembangkan produk lama mereka yang pada saat itu masih disukai masyarakat. Nah, untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyebab kebangkrutan PT Sariwangi adalah kekurangannya penerapan goal setting. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari makalah yang saya kutip dari web, maka dapat disimpulkan PT Sariwangi terlalu fokus terhadap tujuannya untuk mengekspansi perusahaan lebih besar tanpa memperhatikan kejelasan tujuan, tantangan yang akan dihadapi, komitmen terhadap suatu produk, feedback atau kritikan dari konsumen. Nah, kompleksitas tugas yang dibawa, kurangnya penetapan tujuan yang terstruktur mengakibatkan PT Sariwangi mengalami kebangkrutan. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan hal tersebut, yaitu rendah